Halo guys, perkenalkan namaku adalah Ananda Briliansyah dan aku adalah seorang mahasiswa di Prodi Informatika Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Di sini aku akan sharing tentang mini project yang telah aku buat. Jadi, mini project ini adalah humidity sensor with ESP32 yang berkomponen satu buah ESP32 WeRoom, satu buah sensor DHT11, satu buah button, 3 buah LED, 4 buah resistor 1000 ohm, dan kabel jumper secukupnya. Jadi aku akan menerangkan sedikit tentang mini project ini. Jadi mini project ini secara konteks akan mengukur suhu dari ruangan yang kita hendak untuk ukur menggunakan sensor di atas 11-nya. Nah, di sini proses perubahan konversi data dari analog menjadi digital aku gunakan dengan cara digital write. Secara digital di sini aku konversikan nilai analog dari sensor menjadi nilai digital sehingga bisa diatur secara logik dari program kita. Nah, selanjutnya aku akan menyalakan LED berdasarkan suhu yang telah ditentukan. Dimana jikalau suhu di bawah 35 derajat Celcius, maka satu buah LED akan menyala dan di serial monitor akan keluar tanda aman. Dan yang kondisi kedua adalah 35 derajat sampai dengan 50 derajat Celcius. Dimana di kondisi ini akan menyalakan dua buah LED dan akan memunculkan tanda siaga. Dan yang ketiga adalah di atas 50 derajat Celcius yang akan menyalakan ketiga buah LED dan akan mengeluarkan warning bahaya. Nah, mari kita lihat skematiknya. Oke, jadi ini adalah tampilan skema breadboard yang telah aku buat. Aku akan langsung jelasin aja. Di sini aku memakai 3 buah LED ini. 3 buah resistor untuk dihubungkan dengan LED secara positif, 1 buah resistor untuk sensor, 1 buah button, dan 1 buah sensor. Di sini input untuk seluruh komponen adalah low, input low. Lalu LED paling kanan akan terhubung dengan pin I/O nomor 23, tengah akan terhubung dengan pin I/O 27 dan paling kiri adalah terhubung dengan pin 26. Untuk sensor inputnya sendiri terhubung dengan pin nomor 4. Lalu untuk button terhubung dengan pin I/O 0. Lalu ini adalah tampilan skematiknya. Terlihat masih berantakan. Aku mohon maaf karena aku pikir tidak bisa lagi dirapikan, jadi ya udah kayak gini aja. Oke, selanjutnya kita akan melihat codingannya. Oke, dan ini adalah coding yang telah aku buat. Oke, program ini merupakan program otomasi untuk mengukur suhu dengan sensor, di mana untuk menyalakan perangkat hanya perlu untuk menekan tombol, dan untuk mematikan sistem hanya perlu dengan menekan dan menahan tombol tersebut selama beberapa detik. Catatan, ketika proses pengukuran suhu berlangsung, sistem tidak dapat dimatikan sampai sistem menunjukkan hasil pengukuran suhu. Dibuat oleh saya sendiri, Anda belajar. Oke, dari atas dulu akan saya terangkan. Jadi aku memanggil atau mengincludekan, memasukkan library DHT, sensor DHT. Lalu aku mendefinisikan pin DHT pinnya sebagai pin 4, yaitu GPIO 4 untuk connect dengan sensor DHT. Lalu aku mendefinisikan tipe DHT-nya yaitu tipe DHT11. Oke, selanjutnya aku membuat objek DHT bernama DHT berdasarkan pin
dan tipe dari DAT yang telah kita define di atas. Lalu aku mendeklarasikan konstanta di sini, 4 konstanta untuk LED, konstanta LED merah 26, LED kuning 27, dan LED hijau 23. Dan terakhir adalah untuk button yaitu GPIO 0. Lalu aku mendeklarasikan variabel integer button state 0 untuk logic button berupa low awalan. Dan variabel integer run yaitu variabel untuk menentukan otomasi sistem berjalan atau tidak. 0 itu artinya tidak berjalan. Oke, dan variabel float temperatur Celsius yang berfungsi untuk menyimpan data temperatur yang telah diukur oleh sensor. Oke, pada metode setup di sini aku memulainya dengan run mendapatkan value 0 atau 0 masih artinya program belum dijalankan. Lalu pin mode untuk ketiga LED adalah output. Lalu pertama-tama karena input dari LED adalah low, maka aku harus mematikan LED terlebih dahulu dengan men-set value dari ketiga LED adalah high karena untuk menyalakannya menggunakan input low. Lalu untuk button sendiri aku set menjadi input dan aku memulai serial beginnya dengan channel 115.200 dengan indikator yaitu DHT11 test untuk pengecek dan memulai objek DHT-nya dengan DHT.begin. Lalu pada void loop di sini adalah button state mendapatkan value dari digital read dari button. Jadi untuk menyimpan nilai apakah button ditekan atau tidak. Lalu lanjut ke logiknya untuk mengecek apakah program sedang berjalan dengan nilai run lebih dari 0. Jikalau run lebih dari 0, maka mengecek apakah button ditekan. Jika button ditekan, maka akan mematikan sistem. Seperti ini. Run menjadi 0. Lalu keluar di serial monitor mematikan sistem. Membutuhkan waktu 4 detik untuk proses mematikannya. Jadi tidak langsung matikan. Lalu setelah 4 detik, ketiga LED akan mati dan mengeluarkan indikasi berhasil mematikan sistem dan return untuk kembali ke void loop. Lalu jika tidak atau program run masih belum dijalankan atau run sama dengan 0, maka memulai metode time detect. Koreksi else di sini adalah untuk mengecek apakah button tidak ditekan, maka langsung ke metode time detect. Koreksi. Lalu yang untuk pengecekan run adalah 0 dan buttonnya ditekan atau programnya masih belum berjalan dan buttonnya ditekan, maka akan memunculkan di serial monitor button ditekan, memulai sistem. Sistem membutuhkan waktu 4 detik untuk memulai menjalankan otomasi. Delay 4 detik di sini. Lalu memunculkan lagi memulai mengukur suhu. Merubah nilai run menjadi 255 jika nilai run masih 0. Jadi ini ketika pertama kali dijalankan, run-nya akan menjadi 255 value-nya. Lalu setelah dari sini akan masuk lagi ke loop. Karena saya membuatnya seperti ini, dari selesai ini langsung balik lagi ke loop, pengecekan lagi di sini. Ternyata setelah dari sini run-nya adalah 255, maka akan menjalankan metode time detect di sini. Masuk ke metode time detect, memberikan delay 2
detik untuk memulai pengukuran suhu. Jadi aku set delay lagi 2 detik agar program benar-benar siap untuk melakukan pengukuran. Lalu memasukkan nilai temperatur Celsius ke dalam variabel temperatur Celsius menggunakan metode read temperatur dari objek DAT. Lalu pengecek apakah gagal mengukur suhu. If is none temperatur Celsius di sini. Jikalau gagal, maka akan memunculkan di serial monitor gagal mengukur suhu. Kembali melakukan mengukur, lalu balik lagi ke metode time detect ini. Terus sampai pengukurannya benar-benar berhasil. Dan jika sukses, maka akan menampilkan temperatur, nilai dari temperatur yang telah disimpan di variabel temperatur Celsius dengan tambahan derajat Celsius di sini. Lalu masuk ke metode cek temperatur. Dari cek temperatur di sini digunakan untuk mengecek suhu dan menyalakan LED untuk logiknya. Jadi di delay aku tambahkan delay 500 di sini. 500 milisecond atau 0,5 detik. Lalu logik pertama, apakah suhu di bawah 35 derajat? Jika iya, maka akan menyalakan satu LED saja dan 2 LED mati, serta di serial monitor ada indikator aman. Lalu logik kedua, suhu antara 35 sampai 50 derajat Celcius, maka akan menyalakan 2 LED, nih, hijau dan kuning, dan mematikan LED merah, dan memunculkan indikator siaga. Dan yang terakhir adalah suhu di atas 50 derajat Celcius, yaitu menyalakan ketiga LED dengan indikator darurat. Setelah dari metode temp, akan diberikan delay 2 detik untuk mengecek apakah button kembali ditekan atau tidak untuk mematikan. Jikalau iya, maka akan masuk di sini dan menghentikan sistem. Jikalau tidak, maka akan lanjut lagi ke sini terus. Kembali ke metode temp terus menerus. Oke, lanjut saja. Kita akan ke demonya. Oke, ini adalah prototipe dari mini project pengukuran suhu menggunakan sensor DAT11 yang telah aku susun. Dan aku akan menggunakan lilin ini untuk pengecekan suhu di logik kedua dan ketiga. Dan aku akan menggunakan serial monitor dari Arduino Uno di sini untuk pengecekan secara real time. Oke, untuk test case pertama, untuk suhu di bawah 35 derajat Celcius, button ditekan. Oke, button ditekan. Oke. Ya, suhunya adalah 32,30 derajat Celcius, aman. Dan satu indikator LED menyala. Oke, selanjutnya aku akan menyalakan lilin ini untuk pengetesan yang kedua. Sebentar. Oke, lilinnya udah menyala. Dan kita lihat dari serial monitornya. Oke, suhunya terus bertambah secara pelan-pelan. Oke, udah sampai 33, 34, 32, 50, turun lagi ternyata 33, 50, naik lagi 35. Oke, dan dua indikator menyala. Dan selanjutnya adalah
kondisi ketiga di mana suhu di atas 50 derajat Celcius. Kita akan cek langsung dari serial monitor aja langsung. Oke, sudah 42,70, 43, terus naik di 45, masih dua indikator LED-nya menyala. Oke, sekarang 46, 48, 50,60. Oke, dua indikator LED sudah menyala, ditambah satu indikator LED lagi, jadi 3 indikator LED sudah menyala sesuai dengan test case ketiga, yaitu suhu di atas 50 derajat Celcius. Oke, proyek ini berhasil.